Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kedua. Mari kita lihat firman Tuhan ya, Alkitabnya. Kita lihat bagaimana berbicara tentang keadilan Tuhan ya terhadap umat manusia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman bagi orang yang tidak bertobat atau orang yang berdosa. Dan ada berkat bagi orang yang bertobat, yang meresponi panggilan Tuhan. Kita baca, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Dan kita baca secara bergantian sampai ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud hukuman Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bagaimana mereka sendiri melakukan apa yang disebut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, sekali lagi ayat 16 bersama-sama, 1, 2, 3. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ya, firman Tuhan berbicara tentang keadilan Tuhan, tentang kebenaran. Dan ketika kita berbicara tentang keadilan Tuhan, kita berbicara upah ya, atau hasil atau akibat dari perbuatan semua orang. Pasti ada konsekuensi dari perbuatan orang itu. Nah, ada dua hal di sini kita lihat. Yang pertama, yang bertobat, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus,
hidupnya melakukan yang baik benar, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memperoleh kebahagiaan. Ya, jelas sekali dikatakan ayat 16 itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita pasti harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, di ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Orang yang berbuat baik, perhatikan di sini, bukan berarti kalau dia berbuat baik maka perbuatan baiknya itu akan membawa keselamatan. Tidak, ya. Nah, perbuatan baik ini adalah hasil dari orang yang bertobat. Ya, hasil atau akibat dari seseorang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, maka hidupnya melakukan yang baik. Ya, jadi bukan perbuatan baiknya yang akan menyelamatkan dia, ya, karena manusia pasti tidak akan bisa melakukan kebaikan secara sempurna. Ya, kebaikan tidak akan bisa menyelamatkan seseorang, tetapi percayanya kepada Tuhan, kepada Yesus, itulah ya yang menjadi hakim nanti, yang Injil itu yang menjadi penentu apakah dia akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak. Jadi orang yang berbuat baik tadi, yang mencari kemuliaan, ya, dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, ini adalah ciri daripada orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, ya, orang yang percaya pada Yesus, pengikut Kristus, ya, murid Tuhan. Jadi orang-orang percaya, murid Kristus itu perbuatannya adalah perbuatan baik. Habitatnya itu adalah di tempat yang baik, melakukan yang baik, dimanapun dia pun berada tetap menunjukkan kebaikan itu. Itu yang dia kerjakan dengan tekun, dikatakan dengan tekun berbuat baik, terus menerus. Ya, terus menerus dia berbuat baik karena dia dipanggil untuk melakukan yang baik itu. Ya, dan di dalam dirinya mengalir selalu hal yang baik, yang positif. Ya, itu yang dia kerjakan, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, dan seterusnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pastikan kita ada di bagian itu, kita ada di dalam posisi itu. Amin. Sudahkah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus? Jika ada seseorang berkata, aku sudah percaya Yesus, kita bisa lihat dari perbuatannya. Dia dengan tekun berbuat baik, melakukan yang benar. Ya, dia hidupnya soleh, bergaul karib dengan Allah, senang berdoa, memuji Tuhan, beribadah, ya, menolong orang lain, ya, bersedekah. Banyak hal yang baik yang dia lakukan. Dan perbuatan-perbuatan baik itu lahir oleh karena pribadi yang sudah bertobat. Nah, orang yang tidak bertobat, kalau kita lihat di sini, adalah mereka tetap melakukan hal yang jahat, ya. Jadi ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi sangat penting. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi tetapi oleh kekerasan hatimu, jadi orang-orang yang sudah diberitahukan kepadanya tentang kebenaran, tentang firman, tentang jalan yang hidup itu, jalan kebenaran dan hidup, tetapi oleh kekerasan hati, ya, tidak mau bertobat. Aku mau hidup seperti ini aja, aku tidak mau tahu tentang Tuhan, ya, aku tidak mau melakukan hal-hal yang baik, ini karena kekerasan hati. Maka orang ini akan menerima murka, menerima hukuman. Ayat 8 berkata begini, tetapi ini perbandingan, ya, kontras dengan orang yang berbuat baik tadi, ya, yang sudah bertobat. Dan orang yang tidak bertobat ini tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini siapa ini orang-orang ini? Yang mengeraskan hati,
yang tidak mau bertobat, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Perhatikan orang-orang ini cirinya, ya, mencari kepentingan sendiri, egois, menghalalkan segala cara demi kesenangan pribadi. Ini orang yang belum bertobat, tidak taat kepada kebenaran, nggak mau melakukan kebenaran, ya, dia cenderung melakukan ketidakbenaran, dikuasai oleh kuasa kegelapan, melainkan taat kepada kelaliman, perbuatan-perbuatan lalim, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh dosa. Nah, orang ini akan mengalami penderitaan. Ya, 9 penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya siapapun yang berbuat jahat ini. Nah, kenapa berbuat jahat? Karena mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Nah, orang-orang yang belum bertobat, ya, kecenderungannya melakukan hal yang jahat. Tidak suka melihat orang lain, ya, dengan tenang hidupnya, tentram. Apalagi orang lagi beribadah, nggak suka dia dengan orang yang beribadah, maka dia akan ganggu orang yang beribadah. Jadi orang yang mengganggu orang yang beribadah itu orang yang lalim, ya, orang yang jahat, ya, orang yang tidak mau bertobat, ya, orang yang keras hati, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pasti terjadi. Diingatkan lagi ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu, tidak pilih kasih. Allah menilai dengan adilnya. Ini pasti. Ya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun mungkin berkata, oh dia nggak punya hukum Taurat, dia tidak punya hukum-hukum itu, tetapi di dalam diri ada. Dia tahu sebenarnya mana yang harus dia lakukan, yang baik atau yang jahat, dia tahu, dan itulah yang menjadi hakim bagi dia nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kita melihat bagaimana orang-orang yang melakukan hal yang jahat, orang-orang yang melakukan kekerasan, kelaliman, yang tidak mau bertobat, dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan binasa, ya, dia akan mendapatkan hukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghindar. Jadi dua hal yang ini penting sekali, ya, tentang kehidupan manusia, ya, upah atau akibat perbuatannya. Ada konsekuensi dari perbuatan umat manusia. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tuhan adil, Tuhan setia, Tuhan melihat semuanya. Kita tidak bisa berkompromi. Ya, hukum itu iya dan amin, kebenaran itu iya dan amin, dan keputusan Allah itu adil. Pertama, hidup yang kekal, ya, berkat-berkat yang berkelimpahan, sukacita, damai, sejahtera yang akan Allah berikan kepada orang yang bertobat, yang mengikuti jalan Tuhan, yang perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik, ingat, dihasilkan oleh karena pribadi itu sudah bertobat. Ya, kita bisa buktikan itu bahwa orang ini sudah bertobat atau tidak dari perbuatannya. Apakah orang ini sudah percaya Yesus atau tidak dari perbuatannya. Dan dia memang melakukan hal yang baik, setia, taat, ya, senang dengan hal yang benar. Ya, dia tidak berkompromi dengan dosa. Nah, orang ini memperoleh hidup yang kekal. Orang ini, ya, mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang ini istimewa di hadapan Allah, ya, dikasihi Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan. Baik kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi yang kedua, yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, yang perbuatannya hal yang jahat saja dilakukan, kelaliman, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak mau tahu tentang kebenaran, ya, menganiaya orang lain, menzolimi, menista orang lain, dan menyakiti orang lain, bahkan membunuh orang lain, maka orang ini akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu setimpal dengan apa yang diperbuat. Orang ini akan mengalami kematian yang abadi. Orang ini tidak layak di hadapan Allah. Orang-orang jahat pasti akan menerima hukuman, tinggal nunggu waktu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil.
dan pembalasan itu sendiri adalah haknya Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, pertahankan diri kita untuk tetap setia mengikut Kristus sampai garis akhir. Amin. Bagi mereka yang masih hidup dalam kekerasan, dalam kegelapan, ya, perhatikan, ini satu yang penting, ini satu peringatan, supaya bertobatlah. Jangan menganggap kemurahan Allah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, yang menganggap udahlah lewatkan aja begitu ya, seperti ayat 4 tadi ya, menganggap sepi kemurahan Allah. Jangan sampai mengabaikan ini kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat, maka ambil segera waktu untuk bertobat. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Tetap pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, dan jangan mau tergoda lagi untuk hidup kepada kehidupan yang lama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa-doa kita.